bukan rahasia lagi. Banyak orang yang sangat meyakini bahwa Nabi Muhammad sesungguhnya hanyalah tokoh fiktif. Fiktif artinya tidak beneran pernah ada. Seorang YouTuber bernama Donald Ignatius atau Franz Donald menghina Nabi Muhammad dengan menyebutnya sosok fiktif di akun YouTube Warta Kabar Baik. Video yang berjudul Nabi Muhammad yang fiksi, itu versi Abdul Somad atau Khalid Basalamah, diposting pada Rabu, 30 April 2025. Video tersebut sudah ditonton 6,6 ribu penonton dan 300 komentar dari pengguna media sosial YouTube. Dalam kanal YouTube itu, pria bertato ini menyebut bahwa sosok Nabi Muhammad merupakan sosok fiktif. Menanggapi hal tersebut, Ketua LBH GP Ansor Cabang Kencong, Jember, Muhammad Khoirun Kisan, telah melaporkan Donald Ignatius ke pihak berwajib pada Minggu, 4 Mei 2025. Menurut Kisan, pernyataan bahwa Nabi Muhammad adalah tokoh yang tidak pernah ada membuat warga muslim merasa agamanya telah dinistakan. Menurutnya, Nabi Muhammad merupakan orang suci yang telah menyebarkan agama Islam. Jika dianggap fiktif, maka hal itu akan menyakiti perasaan umat muslim. Selamat pagi dan jumpa lagi dengan Pak Git. Ya, begitulah salah seorang YouTuber ya, itu menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah tokoh fiktif ya, dengan berargumen berdasarkan dua tokoh ya. Yang pertama itu berdasarkan argumennya yang menurutnya adalah orang yang sering mengajar di luar negeri, yaitu tokoh NU yang bernama Dr. Sumanto Al-Kutubri, dan satu lagi itu orang yang sudah murtad dari Islam yang disebutnya oleh si Donald adalah Pak Jenggot gitu. Nah, Pak Jenggot ini berceritalah di kontennya si Donald itu tentang Muhammad adalah tokoh fiksi ya. Dalam kalau Pak Git lihat itu dalam pernyataan Pak Jenggot itu juga nggak kuat argumennya. Artinya intinya ini hanya ingin menyudutkan Nabi Muhammad itu fiktif tanpa menyatakan atau membuktikan dengan sebuah argumen yang kuat gitu. Misalnya sejarah atau historical apa gitu, atau tentang bukti arkeologi apa atau bukti antropologi apa gitu. Ini juga nggak kuat. Kalau Pak Gita juga cuman asal ngomong gitu. Yang akhirnya si Donald ini dipolisikan oleh LBH GP Ansor Cabang Jember ya. Demikianlah ceritanya gitu. Jadi kalau dilihat, kalau teman-teman menonton gitu ya, ilmu yang dipakai ya cuman sekedar ilmu pergatuan gitu. Yang dua tokoh ini pun argumennya yang pertama tidak kuat ya. Pak Jenggot yang maksudnya masih ada ya, kebetulan juga menurutnya adalah orang yang sudah murtad. Jadi orangnya asal Aceh, sudah murtad dan tidak tinggal di Indonesia. Dan kalau orang ini masih tinggal di Indonesia juga, Pak Gita nggak akan berani untuk melakukan hal ini karena mayoritas penduduk Indonesia adalah Islam. Nggak mungkin berani nih Pak Jenggot yang berkumis, berjenggot, kemudian kepalanya botak itu menceritakan tentang Nabi Muhammad itu fiksi menurut Sahih Bukhari dan segala macam lah di situ diceritakan. Nah, ini tentu saja tidak akan berani melakukan hal tersebut kalau dia masih di Indonesia gitu. Apalagi kalau masih di Aceh gitu ya. Bakal karena hal demikian atau pernyataan-pernyataan seperti ini akan membuat rakyat Indonesia, terutama kaum muslimin ini akan geram tentunya. Ya, karena pernyataannya seperti itu, perkataan seperti provokasi. Tapi begini teman-temannya, kalau Pak Gita lihat ini, si Donald ini punya strategi gitu loh. Jadi bukan dia yang menyatakan, dia hanya menceritakan gitu. Kalau dilihat dari awal, dia bilang video ini hanya untuk orang-orang yang berpikiran terbuka. Itu udah salah satu konsep supaya dia nggak bakal masuk ke area hukum gitu. Kemudian dia juga menceritakan dari tokoh-tokoh tersebut ya. Yang satu juga sudah meninggal, nggak bisa
istilahnya kalau dikorek informasinya juga udah nggak ada gitu, karena pembicaraannya yang menurut dia adalah orang Batam kalau nggak salah ya. Nah ini kan hanya berupa dialog gitu, bukti itu nggak ada gitu aja. Dia istilahnya tuh membuat tameng si A, katakan Dr. Sumanto tadi gitu, kemudian Pak Jenggot gitu ya. Dengan dua pendapat tokoh ini yang menurut Pak Git juga kesimpulannya tidak kuat gitu ya. Ini terus menjudge gitu, atau bukan menjudge, apa, dia menceritakan kalau kedua tokoh ini itu menceritakan kalau Nabi Muhammad itu adalah tokoh fiktif gitu. Nah ini sebetulnya umat muslim sebetulnya juga jangan terpancing emosi dengan hal ini, karena ini masalah keyakinan gitu. Kan ini masalah keyakinan, jadi urusannya keyakinan tuh yang terutama adalah urusan kita dengan Tuhan, itu intinya gitu loh. Jadi soal Nabi Muhammad walau fiktif ya karena sudah meyakini Nabi Muhammad ada ya sudah kan gitu, nggak perlu tersinggung dengan ucapan seperti ini gitu, dan tidak perlu terpancing emosi seperti ini. Yang penting ajaran-ajarannya dari Nabi Muhammad ini yang dilakukan. Yang pertama itu. Kedua, kalau kita beralih sedikit gitu ya ke permasalahan nasab gitu ya, kan sudah ada istilahnya keturunan Ibrahim, kemudian sampai ke Nabi Muhammad itu J1, seperti itulah DNA-nya gitu. Ini kan sudah penelusuran ilmiah, ilmuwan gitu ya. Yang artinya ini nggak main-main itu dilakukan. Artinya tuh DNA itu masalah yang rumit dan masalah yang bukan sekedar asal ngomong. Seperti Donald ini kan kalau kelihatan argumennya ya seperti asal ngomong. Contohnya dia mau ngomong kalau Allah itu berasal dari bahasa Jawa, kemudian Muhammad itu berasal dari bahasa Jawa yang awalannya juga berasal dari kata Muhammad katanya. Kemudian Arab ini berasal dari bahasa Jawa yang artinya anane rabi, Arab anane rabi. Nah, ini saja argumennya saja sudah argumen cocokmologi gitu. Jadi ya sebetulnya nggak penting-penting banget untuk dibahas gitu, karena argumen yang dikeluarkan ya menurut Pak Git ya argumen yang tidak kuat sama sekali gitu, argumen-argumen yang katakanlah argumen picisan gitu, yang cuman pengen memancing emosi umat Islam aja. Ya tujuannya dia seperti itu sebetulnya, hanya ingin memancing emosi gitu. Nah, sebagai umat Islam gitu ya, yang berpikiran logis, harusnya jangan sampai terpancing. Anggap aja nih orang lagi ngedongeng gitu. Ngedongeng dengan bertamengkan dua tokoh tadi gitu. Dalam hal ini Pak Git juga tidak akan masuk ke area Nabi Muhammad itu fiksi atau non-fiksi, atau fiktif atau non-fiktif gitu ya. Ya artinya ini adalah masalah keyakinan. Kita balik kembali lagi masalah keyakinan. Yang ini pun terjadi ya bukan hanya kepada Nabi Muhammad, ya kepada pendiri istilahnya pemuka agama lain seperti misalnya Yesus gitu, itu bisa saja diklaim itu fiksi, atau katakan Buddha diklaim itu fiksi berdasarkan argumen-argumen orang yang tidak suka atas Yesus atau Buddha gitu ya. Ini bisa saja seperti itu. Dan kalau menurut Pak Git, kalau lihat dari latar belakang historinya si Donald ini, memang latar belakangnya dalam tanda petik ya dia tidak menyukai dengan apa yang disebut dengan Islam itu. Jadi memang tujuan utama dari Donald ini hanyalah memancing emosi gitu. Nah, kalau umat Islam yang berpikiran logis gitu, harusnya tidak terpancing dengan omongan-omongan seperti ini. Ya kalau teman-teman bisa lihat sekarang masih ada itu kontennya gitu ya. Waktu itu kan di video sebelumnya Pak Git tayangkan tadi itu, menayangkan telah ditonton 6.600 gitu ya. Tapi sekarang kalau pagi lihat tadi pagi itu udah ditonton 8.100, akhirnya sudah ditonton istilahnya melonjak 1.500 viewer dari laporan YouTube pada awal video tadi gitu.
Dan hal ini sebetulnya nggak perlu dibesar-besarkan gitu ya. Anggap aja ODGJ lah seperti itu. Nggak usah umat Islam ini memancing emosi yang malah kelihatannya akhirnya membuat apa namanya, kalau umat Islam disinggung itu langsung marah. Jadi agama Islam ini nanti dengan pancingan emosi tadi itu membuat persepsi orang Islam itu tidak damai. Orang baru dinyatakan seperti itu aja yang buktinya belum jelas sudah emosi gitu. Nah, inilah tujuannya dia gitu. Jadi tujuannya dia ya salah satu juga ya, ini salah satu bentuk intoleransi kalau menurut Pak Agit gitu. Bolehlah kalau dia menyatakan fiksi itu dengan narasi fiksi gitu ya. Kemudian argumennya itu kuat gitu, bukti sejarahnya ada, arkeolognya, antropologi, nah semuanya itu kuat gitu. Nah, silahkan gitu ya. Tapi ya gini pun ya nggak mau jadi masalah gitu, nggak usah dimasukin ke hati lah intinya. Karena ini intinya hanya untuk memancing emosi dari umat Islam supaya umat Islam itu terlihat agama yang tidak damai. Menurut Pak Git ini cukup sekian dan terima kasih.